Bayangkan sebuah pagi, angin diam, burung tak bersuara, langit perlahan menghitam. Lalu bumi terbelah, gunung menyemburkan api, air laut naik tak terkendali. Ini bukan akhir dunia di Hollywood, tapi kisah nyata yang terkubur dalam ingatan bumi dan jejaknya ada di Nusantara. Mengapa tak kita diajarkan tentang ini? Siapa yang menghapus babak besar sejarah ini dari kesadaran kita? Atau apakah kita memang ditakdirkan untuk melupakannya? Di masa yang sangat tua, jauh sebelum kerajaan, bahkan sebelum lautan menelan sebagian besar Asia Tenggara, terdapat daratan luas bernama Sundaland. Tanah itu bukan hanya rumah bagi flora dan fauna, tapi juga bagi manusia yang cerdas. Mereka membangun, menulis dalam bentuk simbol, dan berbicara dengan bintang-bintang. Lalu, suatu hari, air naik, langit murka, api meledak dari tanah, dan semuanya lenyap. Hari ini, kita hanya melihat pulau-pulau terpisah. Tapi bayangkan, ribuan tahun lalu, Indonesia bukan gugusan, tapi satu benua. Dari Sumatera ke Kalimantan, dari Jawa ke Papua, satu daratan yang dihuni oleh satu kesadaran. Jejaknya bukan hanya ada di batu atau lapisan tanah, tapi juga dalam cerita rakyat. Dalam lagu pengantar tidur nenek kita yang menyimpan ingatan bencana besar, para ilmuwan menyebut letusan Toba 74.000 tahun lalu sebagai winter vulkanik global. Abu dari Sumatera ditemukan hingga ke Kutub Selatan. Tapi apakah itu hanya bencana geologi atau bagian dari siklus besar yang berulang, seperti napas bumi yang mencoba menyeimbangkan dirinya? Dalam kebijaksanaan kuno, bencana bukan hukuman, tapi koreksi. Karena ketika manusia terlalu jauh dari harmoni semesta, alam akan bicara dengan cara yang paling purba, kehancuran. Gunung Padang, Cianjur, susunan batu yang lebih tua dari piramida Giza. Tapi mengapa ia dianggap hanya bukit biasa selama ratusan tahun? Beberapa percaya, Padang adalah jam matahari purba, pusat pemantauan kosmos, dan sekaligus penanda titik trauma peradaban besar yang hancur. Saat kita menginjakkan kaki di sana, banyak yang merasa gemetar tanpa sebab. Mungkin karena batu-batu itu menyimpan getaran dari masa sebelum sejarah. Plato menyebut Atlantis sebagai peradaban maju yang tenggelam dalam sehari semalam, tapi ia tidak pernah menyebut letaknya pasti. Sejumlah ilmuwan kini percaya yang Plato sebut Atlantis mungkin adalah Sundaland, tanah di bawah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Jika benar, maka kita bukan keturunan penjajah, tapi pewaris peradaban paling tua, yang terhapus bukan karena tak mampu bertahan, tapi karena alam memanggil ulang semua ke titik nol. Bencana meninggalkan luka, tapi juga meninggalkan medan energi. Di Bali, orang percaya bahwa beberapa pura berada di titik-titik pemulihan energi tanah. Di Toraja, ritual kematian bukan sekadar penghormatan, tapi rekoneksi dengan energi leluhur yang terputus oleh tragedi besar di masa lalu. Spiritualitas kita bukan lahir dari ketakutan pada alam, tapi dari respek pada energi yang pernah menghancurkan dan sekaligus menyembuhkan. Kiamat besar mungkin pernah terjadi di sini, tapi sejarah memilih diam. Mungkin karena tak semua manusia siap mengingat, atau karena sebagian dari kita memang ditugaskan untuk mengingat kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu nyata, tapi apakah kamu bisa merasakannya?